Baik, selamat datang di praktikum perlindungan tanaman untuk minggu ke-7. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan salah satu topik, yaitu tentang pestisida dalam perlindungan tanaman. Nah, kenapa topik ini penting dan menjadi topik terakhir dalam rangkaian acara praktikum perlindungan tanaman karena memang pestisida ini sebisa mungkin menjadi pilihan atau alternatif terakhir dalam upaya atau tindakan perlindungan tanaman terhadap hama maupun patogen dan juga gulma ataupun jenis OPT yang lain gitu ya. Jadi oleh karena itu kenapa kita letakkan di paling akhir dan kemudian kalaupun kita akan menggunakan ya, sebaiknya kita mengetahui beberapa hal sehingga kita bisa lebih baik dalam pengelolaan pestisida ini, baik mulai persiapan, kemudian penyiapan, dan juga dalam aplikasi serta evaluasi hasilnya. Gitu ya. Jadi sebelumnya kita akan mengetahui apa itu pestisida gitu ya. Jadi pada dasarnya pestisida ini adalah substansi yang digunakan untuk membunuh atau mengusir eh, hama maupun patogen atau organisme pengganggu tumbuhan atau organisme pengganggu tanaman yang diaplikasikan ke area atau ke tanaman budidaya gitu ya atau ke area yang ingin kita lindungi gitu ya. Nah, secara umum pestisida ini bisa berupa produk alami, bisa senyawa kimia yang didapat dari hewan maupun tumbuhan, atau organisme itu sendiri, dan juga bisa dibuat secara sintetik. Ya, jadi ada eh, bahan kimia sintetik yang dibuat untuk bahan pestisida. Nah, ada beberapa tipe pestisida, secara umum disebut pestisida ya untuk mengelola OPT ya. Tapi ada beberapa jenis yang spesifik terhadap hama sasaran. Misalnya rodentisida untuk kelompok roden atau hewan pengerat seperti tikus gitu ya. Ada insektisida untuk insek atau hama. Kemudian ada herbisida untuk rumput atau gulma ya. Kemudian fungisida untuk jamur, fungi. Kemudian ada nematisida untuk nematoda, bakterisida untuk bakteri atau mikroba. Kemudian ada disinfektan ya untuk permukaan atau area yang ingin dilindungi dari mikroorganisme atau eh, jasa ternik yang lain ya. Nah, secara bahan atau asal pestisida bisa dibedakan jadi dua yaitu natural atau bio atau botanical pesticide ya. Dia bisa berupa sumber dari organisme hidup ya, seperti jamur entomopatogen atau bakteri entomopatogen atau bakteri untuk antagonis terhadap patogen tanaman gitu ya, atau bisa metabolitnya ya, atau senyawa yang diekstrak dari organisme-organisme hidup tersebut. Nah, itu disebut dengan botanical atau nabati gitu ya. Kemudian ada chemical pesticide ya, synthetic chemical pesticide. Jadi bahan kimia yang disintetiskan ya, atau yang dibuat ya. Jadi bisa lebih tunggal ya dibanding dengan botanical atau biopesticide yang masih senyawa kompleks gitu ya. Nah, ini ada dua contoh, dua bagian dari ada dua kelompok dari pestisida. Nah, apa yang membedakan? Nah, beberapa di antaranya adalah sumbernya ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kalau biopestisida
asalnya dari alam ya, untuk sintetik chemical pesticide adalah buatan manusia gitu ya. Kemudian secara kecepatan aksinya gitu ya, kecepatan dampaknya, umumnya biopestisida akan lebih lama dan membutuhkan waktu yang lebih panjang dibanding dengan kalau kita aplikasi sintetik gitu ya. Dan kemudian eh, spektrum sasarannya umumnya kalau biopestisida bisa lebih sempit, tapi juga ada beberapa jenis yang luas sasarannya. Demikian juga untuk yang chemical ya. Umumnya luas spektrumnya dan berdampak pada banyak organisme, meskipun ada beberapa bahan aktif yang sekarang dikembangkan, spektrumnya cukup sempit untuk jenis-jenis sasaran tertentu. Dampaknya terhadap lingkungan untuk biopestisida tentu lebih ramah lingkungan dengan toksisitas yang lebih rendah, gitu ya, dibanding dengan chemical pesticide yang banyak dikhawatirkan dapat mengkontaminasi tanah, mengkontaminasi air, dan juga menimbulkan resistensi pada serangga gitu ya. Nah, ini untuk chemical pesticide ini risiko menimbulkan resistensi pada hama sasaran cukup tinggi berbeda dengan biopestisida karena memang pada chemical pesticide umumnya adalah senyawa tunggal meskipun sekarang ada beberapa bahan atau beberapa produk dengan bahan aktif majemuk sehingga mungkin serangga akan terbiasa dengan satu bahan tersebut sehingga bisa mengembangkan resistensi. Sedangkan jika kita mengaplikasikan biopestisida atau botanical pestisida, kita serangga sasaran akan cukup sulit mengembangkan resistensi karena yang kita aplikasikan adalah senyawa kompleks ya, tidak tunggal sehingga eh, organisme sasaran baik itu serangga maupun patogen dia akan sulit menghadapi banyak eh, bahan bahan kimia yang masuk atau terpapar ke tubuh serangga atau tubuh atau ke bagian patogen. Nah, kemudian tentu dari segi resiko kesehatan, biopestisida akan lebih rendah resikonya dibanding dengan jika kita sering berinteraksi dengan chemical pesticide.